Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keimanan, nikmat hidayah, serta nikmat kita bisa bermajelis ilmu, bisa mengkaji, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, bisa mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar. Yang dengan nikmat tersebut seorang bisa tahu jalan yang benar, jalan yang mengantarkan ke surga, dan bisa juga tahu jalan yang mengantarkan kepada neraka. Karena yang namanya jalan menuju surga jelas, jalan yang mengantarkan ke neraka jelas, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas ini tentu tidak bisa tanpa adanya belajar. Tidak mungkin seorang tiba-tiba tahu, oh ini jalan menuju surga, oh ini jalan menuju neraka, tanpa belajar tidak mungkin dia bisa tahu. Dan yang namanya keyakinan seorang muslim tentunya ya, dia hidup di dunia ini pasti ada kesudahannya dan tempat kembalinya di surga atau neraka. Sudah, di akhirat itu cuma ada dua. Dan insyaallah kita akan mengkaji terkait hal ini, terkait hari kiamat, terkait kesudahan orang-orang pada hari kiamat, yang mana insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Dan surat ini berbicara terkait mengerikannya hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, dan menyebutkan keadaan manusia pada saat itu, menyebutkan keadaan yang mengerikan. Gunung-gunung berhamburan, manusia dibangkitkan, kemudian diletakkan mawazin atau timbangan-timbangan, serta kesudahan manusia. Ada yang ke surga dan ada yang ke neraka. Baik, kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, hadza ismun min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Wa qad ta'addadat asma'uha li ta'addudi sifatiha. Dan yang namanya hari kiamat banyak sekali namanya. Bahkan ada yang menyebutkan 19 nama. Kenapa? Saking banyak sifatnya, maka dinamakan dengan sifat-sifat tersebut. Fahiya a'lamun wa awsafun. Namanya hari kiamat itu ada nama-nama lainnya dan ada sifat lainnya.
li'annaha dalatun ala awsafin 'azimatin lidzalikal yaum. Yang mana nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut menunjukkan kengerian hari kiamat. Kalau kita mempelajari terkait nama-nama hari kiamat, sifat-sifat hari kiamat, dan kita benar-benar paham, maka cukuplah ini untuk mendorong kita beramal soleh dan menjauhi maksiat. Nah, kalau kita misalkan baca Al-Quran, kemudian menjumpai salah satu nama hari kiamat, yaitu As-Sa'ah misalnya, disebutkan di surat Ghafir ayat 59, Allah berfirman, Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya As-Sa'ah, yaitu hari kiamat, la'atiyatun, pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna aktsaran nas la yu'minun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Begitupun nama lain dari kiamat, yaitu Yaumul Ba'ts, atau hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi fahadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Sesungguhnya kalian telah berdiam diri di dalam kuburan sesuai dengan ketetapan Allah. Berapa lamanya? Ila yaumil ba'tsi, sampai hari kebangkitan. Fahadza yaumul ba'tsi, dan ini hari kebangkitan. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Akan tapi engkau tidak tahu, kalian tidak tahu. Jangan sampai kita termasuk na'udzubillah orang-orang ini baru tersadar ketika hari-hari kiamat benar-benar tegak. Seorang muslim tidak sah keimanannya sampai dia benar-benar meyakini adanya hari kiamat dan melakukan konsekuensinya. Jangan sampai kita mengatakan dengan lisan kita, saya beriman kepada hari kiamat, tapi perbuatan kita seolah-olah tidak menunjukkan beriman terhadap hari kiamat. Karena yang namanya hari kiamat itu yaumul jaza, salah satu namanya, yaitu hari pembalasan. Dan yang namanya pembalasan itu pasti ditegakkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena terkadang kita sebut itu, oh, yakin ada hari kiamat, tapi amalan kita seolah-olah tidak meyakini ada hari kiamat. Atau ingin surga tapi amalan tidak menunjukkan amalan ahli surga. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabis. Engkau itu ingin selamat, klaimnya ingin selamat, akan tapi tidak menempuh jalan keselamatan. Jadi ingin selamat tapi tidak menempuh jalan keselamatan. Ingin surga tapi tidak menempuh jalan surga. Innal safinata la tajri 'alal yabis. Yang namanya perahu itu tidak ada yang berjalan di atas daratan. Yang namanya perahu di mana jalannya? Di air, di lautan. Nah, begitu pun jika ingin keselamatan, maka tempuh jalan keselamatan. Sebagaimana kalau ingin berlayar, tempuh jalan laut. Jadi yang namanya patokan itu amalan kita, bukan klaim kita. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, begitupun di antara nama hari kiamat Yaumiddin, Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maksudnya hari kiamat. Dan hari kiamat subhanallah dinamakan ad-din, yang mana ad-din itu ketika dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, begitulah engkau dibalas. Ada istilah dalam pepatah Arab, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau bersikap, engkau akan dibalas seperti itu. Artinya sama. Nah, begitu pun hari kiamat akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Begitupun yang namanya hari kiamat disebut dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Ya, sifat-sifat yang kalau kita mempelajari ini mengerikan. Kenapa hari kiamat disebut dengan yaumul hasrah, hari penyesalan? Karena setiap orang menyesal pada hari itu.
Baik yang beramal kebaikan maupun beramal keburukan menyesal pada hari itu. Orang yang beramal keburukan dia menyesal, kenapa saya di dunia tidak beramal dengan amal kebaikan. Dan orang yang melakukan ketaatan dia menyesal, kenapa saya tidak memperbanyak amal ketaatan. Bahkan seorang yang mati syahid ditanya sama Allah, pengen apa, dikabulkan seluruhnya oleh Allah, kecuali satu permintaan yang gak dikabulkan oleh Allah. Apa? Saya ingin kembali ke dunia, perang, mati syahid, terus seperti itu. Gak dikabulkan, karena kalau sudah meninggal dunia sudah. Ini melihat balasan yang sangat besar dari Allah, ingin kembali ke dunia beramal, mati syahid. Bahkan jangankan ketika sudah menerima balasan, ketika sakaratul maut pun ingin kembali ke dunia. Qala rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia, la'alli a'mal salihan fima tarak. Mudah-mudahan saya benar-benar akan beramal soleh dari apa-apa yang saya tinggalkan. Saya tinggalkan harta, saya gunakan harta untuk kebaikan. Saya tinggalkan anak dan istri, saya didik mereka untuk melakukan kebaikan. Saya meninggalkan ilmu, saya ingin terus mengajar. Saya meninggalkan tenaga tersebut ingin diberikan untuk agama Allah dan lain sebagainya. Qala rabbirji'un, kembalikan aku. Untuk apa? Untuk kembali beramal soleh. Tapi sudah kala, sekali-kali tidak, sudah waktunya. Kalau sudah meninggal dunia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Bahkan Allah menyebutkan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka akan kembali ke dunia, tapi akan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini salah satu ilmu Allah yang begitu luas. Karena salah satu keyakinan ahlu sunnah, Allah itu sangat besar atau sangat dalam pengetahuannya, sampai-sampai yang terjadi pun atau yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah tahu. Kan Allah itu tahu apa? Yang belum terjadi, yang akan terjadi, dan yang akan terjadi seandainya, yang tidak akan terjadi seandainya terjadi. Contohnya kayak gimana? Kayak gini, misalkan orang yang sudah meninggal dunia, dia minta untuk dikembalikan ke dunia. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau sudah akhirat tidak bisa lagi ke dunia. Tapi kalau misalkan dia benar-benar dikembalikan ke dunia, Allah tahu dia bakal lakuin apa. Kayak gitu. Ini luar biasa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang nanti minta dikembalikan ke dunia dan dia melakukan apa-apa yang Allah larang, la'adu limanuhu anhu, dia akan kembali melakukan apa yang Allah larang kepada dia. Bahkan subhanallah, kalau kita baca terkait hal ini, salafus saleh, ketika mereka mengiringi jenazah, memberi motivasi kepada orang-orang yang mengiringi jenazah tersebut dengan mengatakan, ini seandainya si fulan ini bisa berbicara dan mempunyai keinginan, kira-kira apa yang dia inginkan? Orang-orang menjawab apa? Dia ingin kembali ke dunia untuk beramal. Nah, antum sekarang masih di dunia, manfaatkan hal tersebut. Karena nanti antum pasti berada di posisi mayat ini, mau gak mau. Setiap dari kita dalam antrian kematian. Semua manusia, semua hamba dalam rel yang sama menuju kematian. Tapi tidak tahu kapan sampainya, siapa yang lebih dulu sampainya. Yang namanya maut itu baghtatan, datang begitu saja, tidak ada yang tahu. Tapi masyaallah muslimin azanillah wa iyyakum. Di antara nama hari kiamat yaitu ad-darul akhirah, yaitu negeri akhirat, negeri terakhir. Negeri akhirat disebutkan negeri terakhir kenapa? Karena memang tidak ada negeri setelah ini sudah. Allah menyebutkan di surah Al-Ankabut ayat 64, wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat adalah benar-benar kehidupan yang sesungguhnya, law kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui, tapi mereka enggak mengetahui. Sebagian manusia mengatakan dunia ini adalah hidup pertama dan terakhir sudah.
Makanya nikmati hidup sesaat ini, hidup sekali ini nikmati. Ini keyakinan kufur. Begitupun yang namanya hari kiamat mempunyai nama lain yaitu Yaumut Tanad. Hari yang saling memanggil. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, sesungguhnya aku takut atas kalian hari di mana kalian saling memanggil. Saling memanggil satu sama lain akan tetapi sudah tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta pada hari itu. Tidak bermanfaat anak pada hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Akan pada hari kiamat para nabi pun mereka akan mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku, apalagi kita. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, ummati ummati, kata beliau, umatku umatku. Kemudian yang namanya atau nama lain dari hari kiamat yaitu Darul Qarar, tempat kembali. Sebagaimana firman Allah, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, ini bercerita tentang seorang manusia yang menyeru kaumnya dengan panggilan yang sangat lembut, mengajak untuk beriman, ya qaumi ya qaumi. Di surat Ghafir disebutkan. Ya disebutkan juga sebelumnya surat Ghafir. Wahai kaumku, aku takut hari saling memanggil. Begitupun ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, dunia ini kesenangan yang menipu sudah. Kemudian wa innal akhirata hiya darul qarar, dan yang namanya akhirat itu tempat kembali kalian, tempat kembali kita semua, tempat menetap. Adapun dunia ini maka sebesar apapun harta dunia, sebanyak apapun harta dunia yang kita miliki, setinggi apapun kedudukan kita, jabatan kita, maka kesudahannya sama, meninggal dunia sudah. Adapun di akhirat maka nggak ada yang namanya meninggal dunia. Jika seorang sudah masuk surga, maka dia tidak akan keluar selama-lamanya. Oleh karenanya Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, mata raha. Wahai Imam, kapan istirahat? Kapan kita istirahat? Capek dunia ini. Kita capek dunia ini. Capek mungkin berjibaku melawan maksiat, berjibaku untuk bisa taat, berjibaku untuk bisa istiqamah. Capek kita. Oleh karena tanya kapan istirahat, wahai Imam? Kata Imam Ahmad apa? Ketika sudah meletakkan kaki di surga, di situ waktunya istirahat yang sesungguhnya. Adapun di dunia ini, maka istirahat pun hakikatnya hanya untuk mengembalikan tenaga kita untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab. Ketika beres kegiatan satu, segera ke kegiatan lain. Ibadah satu beres, ke ibadah yang lain. Ini hakikat hidup seorang muslim. Tidak ada istirahat yang sesungguhnya kecuali kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitupun yang namanya hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Fasl, hari pemisah. Pada hari kiamat akan terpisahkan mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang salah. Di dunia ini mungkin setiap orang mengaku saya benar, tapi pada hari kiamat terpisahkan sudah jelas. Terima kasih, izin telepon dulu sepertinya penting.
nama lain dari hari kiamat itu tadi yaumul fasl. Sebagaimana firman Allah, "Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun." Ini hari pemisah yang dulu kamu dustakan. Begitupun hari kiamat dinamakan dengan yaumul jama'. Karena pada hari itu manusia dikumpulkan. Jama' artinya dikumpulkan. Dari awal Nabi Adam sampai akhir manusia dikumpulkan di atau pada satu tempat, padang mahsyar. Hadza yaumu aw tunziru yaumal jam'i la raiba fi. Dan memberi peringatan yaumul jam'i, yaitu hari dikumpulkan, la raiba fi, tidak keraguan di dalamnya, dan nama-nama lainnya yang begitu banyak. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, beliau menafsirkan kata al-qari'ah ay allati taqra'ul quluba wal asma'a min hauli shiddatiha wa idhami khutbiha. Arti dari kata al-qari'ah itu sendiri yaitu sesuatu yang mengetuk, mengguncang hati, mengetuk pendengaran. Jadi ketika dinamakan hari kiamat seperti ini pasti ada kaitannya. Seperti tadi misalkan hari kiamat yaumuddin, hari pembalasan, kaitannya dengan balasan. Kemudian al-qari'ah, sesuatu yang mengetuk, mengingatkan. Ya, memang pada hari itu manusia semuanya terketuk hatinya, tersadarkan tanpa terkecuali. Kenapa manusia sampai terketuk hatinya, terguncang? Disebabkan kedahsyatan dan kengeriannya pada hari itu. Kalau kita saja misalkan antum pernah merasakan mungkin gempa yang sangat ringan, kecil, tapi ngerinya bisa kita rasakan. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan goncangan hari kiamat. Bahkan nanti disebutkan ayat setelahnya itu di mana gunung-gunung bagaikan debu yang diterbangkan, bumi digoncangkan, gunung diangkat, dibenturkan satu sama lain. Jadi debu ini sesuatu yang mengerikan sekali, tidak bisa dibayangkan. Gunung saja kalau meletus efeknya kemana-mana. Gunung meletus di Jawa Tengah misalkan, tapi bisa sampai ke Jawa Barat dan seterusnya. Fenomena ini. Jadi pada hari kiamat keadaannya akan menyadarkan hati manusia, akan mengguncangkan hati manusia. Kemudian Allah SWT berfirman, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Wa hadza istifhamun litahwil. Ini pertanyaan untuk menakut-nakuti. Karena dalam uslub bahasa Arab itu ketika diulang-ulang ini untuk peringatan sekaligus supaya kita takut. Kalau misalkan apa perkaranya terkait kengerian. Biar lebih fokus. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Dan nanti Allah ketika menyebutkan kata yang diulang kemudian ditambah wa ma adra,
misalkan kata yang diulang lagi biasanya penjelasan setelahnya. Di antaranya ini al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, kemudian dijelaskan itu apa al-qari'ah. Begitu pun at-tariq, wa ma adraka mat tariq, an-najmu tsaqib. Itu dalam ilmu tafsir apa ini? Tafsir yang langsung dijelaskan oleh Allah. Quran dengan Quran. Al-Quran yufassiru bil Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan salah satu indikasi jelasnya ini, wa ma adraka, kemudian disebutkan setelahnya al-haqqa wa ma adraka mal haqqa, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan ini salah satu uslub tafsir yang paling kuat. Taib. Dan subhanallah, ana ada pernah mendengar yang tafsiran yang gharibah, yang sangat aneh. Orang berbicara terkait tafsir bukan keahliannya, sehingga dia berbicara tanpa dasar ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Dia mengatakan al-qari'ah di sini artinya apa? Pembaca perempuan. Subhanallah. Jauh sekali dari penafsiran para ulama. Dia kaum intelektual, betul, dosen. Tapi bukan fani agama. Bahkan dia mengatakan al-qari'ah itu bukan hari kiamat, salah. Tapi pembaca perempuan, dia tidak membedakan ain dan hamzah. Kalau al-qari, betul, pembaca al-qari'ah, pembaca perempuan, ini al-qari'ah pakai ain. Subhanallah, ini ketika seorang berbicara bukan pada fannya, bukan pada keahliannya. Oleh karena ulama mengatakan jika seorang berbicara bukan pada keahliannya, akan kau lihat sesuatu yang ajib, aneh. Nah, kita juga ketika mengkaji tafsir, kita baca kitab para ulama, penjelasan para ulama, sehingga apa? Terarah, terukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Razak menyebutkan wa bayani idhami dzalikal yaum. Ketika disebut berulang-ulang menunjukkan agungnya hari tersebut. Wa annahu yaumun 'azimun wa yaumun syadid, sangat mengerikan sekali hari tersebut. Di antara bentuk kengerian hari tersebut, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu keadaannya manusia saling dibangkitkan sebagaimana kal farashil mabthuth, bulu yang diterbangkan. Ini yang sesuatu yang apa ya? Atau farash itu kalau kita bisa terjemahkan juga hewan itu apa, yang laron ya, laron juga bisa. Laron itu biasanya berkumpul kemudian seolah-olah mencari arah, tidak tahu arah, kemudian berkumpul, ada lampu biasanya, atau pada api, sesuatu yang ada cahayanya. Nah, begitupun manusia dibangkitkan, mereka tidak tahu arah. Dibangkitkan semuanya, yang ini ke sana, yang ini ke situ. Ini sangat mengerikan sekali. Karena hari kebangkitan tuh dari awal Nabi Adam sampai akhir semua dibangkitkan, orang nggak tahu seperti apa nanti. Akan disebutkan fi dzalikal yaum takunu halun nasi fi mawajani ba'dihim bi ba'd wa ikhtilatu ba'dihim bi ba'd. Pada hari itu manusia dibangkitkan saling bercampur. Kemudian sebagaimana laron kal farashi indama yantashiru wa yamuju ba'duhu fi ba'd. Sebagaimana laron yang ketika mereka itu berkumpul satu sama lain, kemudian lari ke sana kemari. Nah, begitupun manusia. Dan ini bisa kita rasakan kalau misalkan ada musibah, bencana, manusia begitu lari ke sana kemari, nggak ada arah. Bahkan ada yang meninggal dunia terinjak ketika keadaan musibah atau tsunami ataupun gempa, ada yang terinjak meninggal dunia. Saking manusia riwah ke sana kemari, nggak tahu arah. Apalagi hari kiamat. Semoga Allah SWT berikan rahmat kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Dan ini sama seperti firman Allah, wa huwa nadhirun wa huwa nadhiru qaulihi ta'ala. Ini seperti firman Allah, ka'annahum jaradun muntashir
Mereka itu seperti jarod. Jarod itu kalau kita semut, sebagaimana semut yang muntashir, berterbangan seperti itu. Allah, silakan Anda dulu. Di antara kengerian hari kiamat di manusia ketika dibangkitkan sebagaimana laron yang berhamburan. Kemudian di antara kengerian hari kiamat yang disebutkan di surah Al-Qari'ah ini, wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Hari di mana jibal, gunung-gunung seperti debu yang berhamburan. Tadi disebutkan gunung yang begitu kokoh, begitu kuat, begitu besar, dengan kengerian hari kiamat, kegoncangan yang begitu dahsyat, hancur lebur. Debu sudah, debu, suatu yang sangat kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan manusia pada hari tersebut. Ini uslub yang sangat indah dalam Al-Qur'an itu. Bahkan kalau kita
pelajari tafsir itu. Kalau mungkin nggak belajar tafsir seolah-olah nggak ada kaitannya antara ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Kalau misalkan belajar, subhanallah, kita dengarkan penjelasan para ulama, baca penjelasan para ulama, runut. Begitupun ini Allah Subhanahu wa taala pertama menyebutkan hari kiamat, keadaan hari kiamat. Kemudian nanti manusia terbagi pada hari kiamat, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radiyah." Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang senang, bahagia. Kata Syekh Abdul Razak, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu ay rajahat bil hasanati wat ta'ati wa anwa'il qurbat." Dia itu berat timbangannya dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan serta qurbat, amal ketaatan lainnya. Fahuwa fi 'aisyatin radiyah ay fi jannatil khuld. Dia berada di surga yang kekal. Fi na'imin muqim. Dia berada pada kenikmatan yang mukim terus menerus. La yahulu wa la yazulu abadal abad. Dia tidak akan mungkin berganti keadaannya, tidak akan berubah, tidak akan hilang, terus seperti itu. Kalau sudah masuk surga, sudah nikmat. Adapun yang masuk neraka, maka dua kemungkinannya. Bisa jadi dia kekal di dalam neraka, atau dia keluar kemudian masuk surga. Tentu seorang muslim inginnya langsung masuk surga, bahkan surga yang tertinggi tanpa azab, tanpa hisab. Idza sa'altumullaha fas'al jannatal firdausil a'la. Jika engkau minta sama Allah, minta surga yang paling tinggi. Jangan sampai mengatakan, enggak apa-apa Ustaz, saya masuk neraka, yang penting nanti ujung-ujungnya masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Tidak seperti itu. Akan kuat masuk neraka itu. Kita saja misalkan berada di mobil, semua pintunya tertutup tanpa dinyalakan AC-nya. Kira-kira kuat 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit kuat, 10 menit, 1 jam kuat? Bisa jadi meninggal dunia. Kenapa enggak ada aliran nafas atau udara yang masuk? Apalagi kalau mobilnya na'udzubillah dibakar. Kalau misalkan mobilnya dibakar, meninggal dunia sudah kalau dunia ini. Kalau neraka terus, ketika hancur bagian tubuh satu, bahkan hancur seluruhnya, dibangkitkan lagi sampai yang betul-betul dosanya habis. Jika seorang dia muslim misalkan, dia masuk surga. Atau jika orang kafir terus ada seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mana di surga kelak akan senang dia, bahagia dia. Bi ni'matillahi 'alaihi wa fadlihi jalla fi'ula. Disebabkan karunia Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Karena seorang masuk surga itu bukan imbalan dari amalannya. Ana ulangi, seorang masuk surga itu bukan imbalan amalannya. Amalan itu hanya sebab saja. Karena kalau misalkan mau hitung-hitungan, amal ketaatan kita berapa tahun? Dibalas dengan surga yang abadi selama-lamanya. Bahkan Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, jika dikatakan kelak pada hari kiamat kepada nikmat, jika nikmat itu diwujudkan menjadi makhluk yang konkret yang memang ada, kemudian dikatakan silahkan wahai nikmat, ambil bagian dari ibadah hambaku, apakah sudah tercukupi atau belum? Kemudian kata nikmat tersebut apa? Nikmat ini tidak berbanding dengan ibadah kita. Ini satu nikmat saja, apalagi nikmat-nikmat lah lainnya. Ini orang yang paham
dengan hakikat diri dia, kemudian nikmat yang Allah berikan, kemudian surga, dia tahu nggak ada apa-apanya kita itu. Sehebat apapun amal ketaatan kita, kita berjuang bersusah payah, jika dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya. Contoh kecilnya kayak gini aja misalkan. Yang namanya adil itu, ketika misalkan kita punya uang 5.000, kemudian dibalas dengan botol minum yang 600 ml, ini adil, betul gak? Tapi kalau misalkan kita punya uang 5.000, kemudian diberi balasan berupa rumah yang begitu besar misalkan, kendaraan yang begitu mewah, ini namanya bukan imbalan yang pas, tapi karunia. Nah, kurang lebih seperti itu surga. Kita amalnya sedikit, tapi Allah beri dengan sesuatu yang sangat baik. Bahkan subhanallah, Allah ketika melakukan berbuat kepada seorang mukmin membalasnya seperti ini. Adapun kepada orang kafir sama, enggak didolimi. Allah itu rahmatnya luar biasa. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya datang hadis yang sahih, idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika para penghuni surga masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman kepada para penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian? Lihat, Allah tanya kepada para penghuni surga, ingin enggak tambahan? Fayaqulun alam tubayyid wujuhana, kata para penghuni surga tersebut, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke surga dan menjauhkan kami dari neraka? Ini kata para penghuni surga ketika ditanya sama Allah, ingin apa, ingin tambahan apa? Kata para penghuni surga, ya Allah, apa lagi yang ingin ditambahkan saya? Engkau telah putihkan wajah-wajah kami, telah masukkan surga, telah dijauhkan dari neraka. Sudah cukup ya Allah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi subhanallah, qala fayakshiful hijab, kemudian Allah hilangkan hijab antara penghuni surga dengan dia subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menampakkan dirinya, menampakkan wajahnya. Disebutkan apa? Bahkan tidak ada pemberian yang lebih dicintai oleh para penghuni surga minan nazar ila rabbihim, daripada melihat Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar ketika seorang hamba melihat kelak Rabbnya di surganya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Kenapa? Kepada Rabbnya dia melihat. Nikmat yang paling agung, paling besar ketika seorang hamba bertemu dengan Rabbnya, melihat langsung, bercakap-cakap. Subhanallah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah yang dibahas, ditulis di kitab-kitab akidah. Bahwasanya Rabb kita Ta'ala Subhanahu akan dilihat kelak pada hari kiamat. Berdasarkan ayat yang tadi bacakan. Begitupun tafsir langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi dia al-husna. Ulama tafsir menyebutkan al-husna itu surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Ulama tafsir menyebutkan ziyadah itu melihat wajah Allah. Bahkan tafsiran ini datang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang berbuat baik kelak akan mendapatkan surga dan melihat wajah Allah. Dan ijma' ulama Ahlus Sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karena kita berupa melihat wajahnya Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya setelah Allah menyebutkan golongan orang-orang yang bahagia, yaitu yang berat timbangan kebaikannya, Allah menyebutkan golongan yang lainnya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, justru beratnya bisayyiati wal ma'asi wal dzunub, justru lebih beratnya itu keburukan, maksiat dan dosa. Ini juga dalil bahwasanya kelak pada hari kiamat
amalan itu akan ditimbang. Mawazin. Begitupun orangnya akan ditimbang. Begitupun catatan amalnya akan ditimbang. Ulama Ahlus Sunnah menyebutkan bahwasanya 3 hal ini ditimbang. Orangnya, ini juga datang disebutkan dalam hadis bahwasanya Ibnu Mas'ud ketika dilihat oleh para sahabatnya apa? Betisnya kecil. Betis ya ini namanya ya. Diketawakan kata Nabi Muhammad, Ibnu Mas'ud nanti di hari kiamat ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Begitupun ditimbang berupa buku catatan amal. Ini hadis betokoh yang sudah tahu, yang dia itu punya 99 catatan keburukan sijilat begitu banyak. Tapi ada bitokoh catatan amal kecil. Tapi ketika ditimbang mana yang lebih besar, yang lebih berat timbangannya, yang mana? Yang bitokoh yang kecil ini. Kenapa? Isinya la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya amal itu ditimbang. Atau apa tadi, buku catatan ditimbang. Begitupun amal ditimbang. Ini dalilnya. Ini enggak ada pertentangan sama sekali. Intinya menetapkan apa? Yang namanya mizan kelak ada pada hari kiamat. Fa ummu hawiyah. Maka ay an-nar hiya ma'wahu, an-nar hiya ma'wahu. Bahwasanya neraka tempat kembalinya. Wahia makanuhu, tempatnya nanti. Waqila ummuhu ay ra'suhu, dan dikatakan bahwasanya ummuhu di sini ra'suhu, kepalanya. Kenapa? Nanti kepalanya akan pertama kali nyusup, itu apa bahasa Indonesianya? Tenggelam mungkin ya. Ini akan jatuh ke dalam api neraka yang pertama kali sebagai bentuk penghinaan. Subhanallah, faidah apa? Ketika sahabat mendengar salah satu ayat firman Allah kalau tidak salah, bahwasanya atau hadis Nabi Muhammad SAW, manusia kelak akan berjalan sebagiannya dengan kepala-kepala mereka. Nah sahabat itu subhanallah, kalau mereka ada yang iskal, ada yang kurang paham, langsung tanya sama Rasulullah SAW. Ini sahabat tanya, ya Rasulullah, orang jalan pakai kepala. Kata Rasulullah SAW apa? Allah yang membuat manusia jalan dengan kakinya mampu membuat manusia jalan dengan kepalanya. Ini juga kaidah apa? Bahwasanya ketika para sahabat diam, mereka paham makna zahirnya. Ketika misalkan Ar-Rahmanu al-Arsyis istawa, misalkan mereka paham maknanya memang secara zahir. Karena kalau tidak paham pasti tanya seperti tadi hadis yang tadi jelas. Begitupun ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di atas langit sana. Dia para sahabat. Begitupun ketika haji wada, Nabi SAW mengatakan, apakah aku telah menyampaikan? Apakah telah menyampaikan para sahabat? Iya. Allahumma syahad. Allah saksikan sambil nunjuk. Para sahabat diam, ini insyaAllah Allah di atas sana dan lain sebagainya. Jadi mereka itu apa? Berbicara dengan ilmu, diam pun dengan ilmu. Subhanallah mengatakan, enggak ada tafsiran dari sahabat istiwa ini. Justru ketika mereka diam itu tafsirannya. Gitu. Karena kalau ada tafsiran lain selain makna zahir, pasti para sahabat menyebutkan seperti itu. Ini panjang bahasannya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma hiya." Orang yang timbangan kebaikannya itu lebih sedikit, justru lebih banyak timbangan keburukannya, fa ummu hawiyah, tempat kembali dia adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, itu neraka yang sangat panas, membakar. Narun syadidatun muhriqatun, itu neraka yang sangat panas lagi membakar. Qad jaa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Alhamdulillah min dzalika adanallahu minha. Artinya apa? Datang dalam hadis bahwasanya narukum hadhi, ini api kalian yang ada di dunia ini, juz'un, satu bagian, min 70 juz'an min nari jahannam, dari 70 bagian neraka jahanam. Dunia ini satu bagian saja apinya sudah membakar, apalagi 7 kali lipat. Sangat membakar. Alhamdulillah min dzalik. Bahkan disebutkan di surat lain apa? Sampai ke hati-hatinya terbakar. Alhamdulillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barangkali sebelum itu ada pertanyaan.
tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.